Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya ingin menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi dalam kehidupan kita, terutama di masa ini. Kehidupan modern di masa ini adalah kehidupan yang diwarnai dengan kegelisahan. Dan itu bisa dimengerti. Mengapa? Kegelisahan itu pada dasarnya muncul karena harapan yang tidak pasti. Maka kita kemudian gelisah, bimbang, apakah benar akan baik atau tidak baik-baik saja. Lalu kita gelisah, lalu kita bimbang. Dan itu sudah niscaya, sudah pasti. Karena kehidupan zaman ini menaruh pengharapan kepada sesuatu yang memang tidak pasti. Sistem ekonomi, pekerjaan, dan juga harapan-harapan yang diletakkan pada sesuatu yang sifatnya terus berubah, tidak tetap, sementara, tidak pasti. Maka pasti gelisah, maka pasti bimbang, apapun yang Anda kerjakan. Karena itu kita perlu mempunyai harapan yang pasti. Itulah sebabnya Bapak Suci menulis sebuah surat yang kita sebut dengan harapan yang tidak mengecewakan. Spes non confundit. Yaitu harapan yang ditaruh pada sesuatu yang pasti. Harapan yang ditaruh pada Tuhan sendiri. Itu pasti. Bahwa Tuhan memang datang untuk mengasihi kita. Itu pasti. Karena Allah adalah kasih. Dan Allah datang untuk menebus kita. Dan kita semua dipanggil untuk bersatu dengan Dia. Dan kesatuan dengan Allah itulah yang menjadi harapan yang tidak mengecewakan. Harapan yang pasti. Dan ketika kita memperoleh harapan yang pasti, maka hidup tidak lagi penuh dengan kebimbangan. Tidak lagi penuh dengan kegelisahan. Kita perlu belajar menaruh harapan-harapan pada Allah yang memang sungguh pasti. Bukan harapan pada sesuatu yang tidak pasti, yang terus berubah. Anda mungkin mempunyai pengharapan, nanti kalau saya selesai kuliah, saya bisa bekerja. Lalu ketika Anda bekerja, Anda sudah merasa pasti tidak bimbang lagi. Itu pun keliru. Karena pekerjaan itu juga gampang sekali berubah. Ketika kita performanya, kinerjanya tidak memenuhi, kita bisa digeser. Tidak pasti. Maka kita tidak menemukan kedamaian. Yang ada adalah kebimbangan. Nanti kalau saya sudah pensiun, saya bisa lebih tenang. Tidak dikejar-kejar oleh target. Tetapi itu juga tidak pasti. Karena ketika kita pensiun, kita kemudian tidak mempunyai pekerjaan. Kita kemudian seringkali kehilangan harga diri karena harga diri kita sudah terbiasa diletakkan dengan pekerjaan yang memberi status tertentu. Dan itu terus berubah. Maka tetap ada kegelisahan, ada kebimbangan. Apalagi dengan kepemilikan. Kalau saya mempunyai sejumlah uang sekian di rekening, saya akan tenang. Tapi tidak. Karena uang di bank, uang disimpan dimanapun, tetap terus berubah. Tidak pasti. Karena itu, memang kegelisahan dan kebimbangan itu seperti sudah pasti melekat pada hidup modern zaman kita ini. Kecuali kita mencoba untuk mengambil cara. Bagaimana caranya? Kita menyadari bahwa harapan kita bukan pada
hal-hal yang sementara, tetapi yang pasti-pasti, yaitu kasih Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan hidup dan menemani kita setiap hari, itu yang pasti. Dan karena itu kita tidak khawatir, kita lebih tenang. Mencintai itu juga pasti, karena ketika kita mencintai, kita tidak lagi memikirkan diri sendiri. Mencintai adalah proses penyangkalan diri. Mencintai adalah proses menaruh harapan kepada yang pasti-pasti. Karena itu ketika kita mencintai juga harus mencintai dengan tulus. Bukan karena mendapatkan sesuatu, tetapi karena sudah penuh oleh kasih Allah. Dan karena itu mencintai adalah tindakan syukur yang meluap dari penemuan diri yang adalah kasih itu. Karena itu kasih yang tanpa syarat mestinya pertama-tama kepada diri sendiri. Ketika kita bisa mengasihi diri kita tanpa syarat sama sekali, baik dan buruk kita terima, tanpa penghakiman dan penilaian, dan kita kemudian bisa mencintai diri sendiri tanpa syarat, unconditional love for yourself, kemudian merasa cukup dengan itu, maka itu pasti. Hal-hal di luar kemudian menjadi ungkapan syukur, bukan menjadi syarat bagi kita untuk berpengharapan. Maka harapan yang pasti itu hanya ada pada Tuhan, pada cinta kasih, pada pemberian diri yang penuh dan utuh. Pada waktu itulah kita tidak lagi mengalami kegelisahan dan kebimbangan, karena di dalam Tuhan ada kepastian. Harapan yang kita letakkan kepada kebijaksanaan dan penyelenggaraan Tuhan memberi kepastian, memberi ketenangan dan kedamaian. Kita tetap bisa hidup di dunia ini, tetap dengan pengharapan-pengharapan sementara. Tetapi ketika kita mengharapkannya dengan kesadaran bahwa ini sementara, yang asli adalah harapan yang diletakkan pada Tuhan, maka kita kemudian menjadi lebih tenang. Kita mengerti di mana saya harus meletakkan hati dan menaruh pengharapan yang benar. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita mengandalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan, mengasihi, hidup di dalam kasih, supaya kita hidup tidak diombang-ambingkan oleh kebimbangan, tetapi oleh kepastian. Karena Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.